Gara-gara pandemi semua jadi serba susah. Mau latihan bareng-bareng aja susah. Kapan semua ini selesai? Surprise bro! Ayo bro. Ya. Aduh. Sorry ya, gua nggak kasih tahu sebelumnya gua datang kemari. Iya, nggak apa-apa sih. Buat surprise lah. Oke. Titip banget gua. Kenapa tuh? Pandemi, gua nggak bisa latihan bareng murid gua. Hmm. Gua cuma bisa latihan sendiri. Hmm. Lu juga latihan sendiri tadi? Iya, sama kita bro. Gara-gara pandemi ini serba susah semua. Kita mau jalan-jalan susah, mau latihan bareng teman-teman juga susah. Kapan ini selesainya pandemi ini? Repot juga bro. Iya. Mungkin teman-teman bela diri, praktisi bela diri lain juga sama kayak kita. Iya. Apa ya solusinya kira-kira ya? Apa ya? Untungnya anak gua itu di zaman sekarang teknologi sudah canggih. Jadi kalau sekolah bisa pakai Zoom, pakai Google Meet juga bisa. Kalau bosan nggak bisa keluar, bisa buka channel YouTube, lihat film kartun. Nah, itu dia. Gimana kalau kita buat channel YouTube bareng-bareng dengan yang lain? Mantap bro, kita bisa ajak teman-teman lain di luar sana, bisa tetap semangat latihan sama-sama kita. Yes! Jos! Hai guys, halo teman-teman semua. Salam olahraga dan sehat selalu. Kami dari channel Mukoki Ryu. Kali ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat menarik. Topik apa sih? Topik tentang bela diri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 4 macam bela diri. Apa saja? Wing Chun, boxing, karate, dan Paci Chuan. Nah, kita ikuti perbincangan sangat menarik. Saya Agustinus sebagai host kali ini, praktisi Paci Chuan dan Pak Kwacang, dan saya dibantu oleh Sensei Daniel Mahardani, rekan saya. Hai, saya Daniel Mahardani, praktisi Goju-Ryu Karate Do di Okinawa dan perwakilan untuk Karate Okinawa di Indonesia. Nah, kami mengundang 2 narasumber kami untuk episode kali ini. Saya akan memperkenalkan 2 narasumber yang di samping saya ini dengan Sefu Ferry. Halo, salam olahraga dan salam kenal. Saya Ferry dari Uchi Wukuan Wing Chun Sempok Lineage. Dan di samping Sefu Ferry dengan Coach Stevi. Halo, nama saya Stevi Ferdinandus. Saya pelatih boxing dan juga masih aktif sebagai seorang atlet boxing profesional. Nah guys, mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang film Ip Man, Wing Chun. Kali ini saya akan bertanya tentang Sefu Ferry tentang Wing Chun. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Sefu Ferry, Ya. Ini ada beberapa pertanyaan tentang Wing Chun. Nah, mungkin Sefu Ferry bisa cerita dulu tentang sejarahnya Wing Chun. Itu ada berapa macam aliran selain Wing Chun aliran Ip Man? Ya, sepanjang yang saya tahu untuk aliran Wing Chun itu ada dari, utama asalnya memang dari China Selatan, dari Posan. Di Posan itu ada aliran Gula Wing Chun, Pan Nam sama Lin Kai San. Nah, setelah itu berkembang di Hong Kong dibawa oleh Ip Man. Jadi, aliran dari yang awal dari China. Yang awal dari China, Ya, Posan, China Selatan. Posan, China Selatan. Kemudian Ip Man lebih terkenal Ya, yang di nah Hong Kong. Ip Man sebagai yang memperkenalkan Hong Kong dan dia sebagai gurunya Bruce Lee. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Wing Chun hanya berlatih tangan kosong? Di Wing Chun tidak hanya berlatih tangan kosong, kita juga ada latihan senjata. Ada 2 macam senjata. Yang pertama Luk Tim Bon Quan atau long staff, tongkat panjang atau panjang. Yang kedua golok kembar, butterfly sword atau bacam. Macam tahu. Nah, itu yang di Iya, yang di Bajunya waktu ini seperti- bacam tau, golok kembar, butterfly sword biasanya. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti berapa lama latihan Wing Chun dapat dikatakan mahir?
untuk basicnya bisa? Kalau untuk basic praktisi Wing Chun bisa lumayan menguasai ya, kira-kira 3 tahun udah menguasai untuk basic ya. Tapi kalau untuk mahir itu biasa butuh waktu lama. Seperti bela diri yang lain kita butuh waktu bisa sampai kita latih sampai seumur hidup. Sebagai bisa dijadikan sebagai lifestyle juga. Oke. Nah, ini ada batasan umur untuk berlatih Wing Chun tidak? Jadi startnya mungkin harus berapa, terus mungkin 50 tahun sudah harus dikurangi latihannya atau gimana? Kalau Wing Chun bisa segala usia bisa latih ya, dari anak-anak sampai usia tua juga masih bisa, karena Wing Chun kan bela diri yang lembut ya, lebih soft, yang diciptakan oleh wanita. Makanya dia tidak mengutamakan harus yang fisik yang kuat sekali, tidak terlalu ke situ. Kita lebih ke konsep sama teknik tadi. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, apa keunikan Wing Chun menurut saya? Nah, menurut saya Wing Chun itu simple, direct, efisien. Jadi tidak terlalu banyak kembangan, langsung to the point. Begitu maksudnya. Oke, terima kasih untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, tadi kita sudah dengar bincang-bincang host kita, Sifu Agustinus, dengan Sifu Ferry dari Ip Man Wing Chun. Berikut juga kita akan mendengar bincang-bincang saya, Daniel Mardani, sebagai co-host, dengan Coach Steffi dari Boxing. Salam olahraga, Coach Steffi. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai boxing, Coach. Bisa diceritakan sedikit awal mula Coach Steffi mengikuti olahraga boxing? Awal mula saya mengikuti boxing itu dari petarung jalanan. Oh, Iya, saya petarung jalanan itu masih sekolah. ya. Saat petarung selesai itu saya dilihat sama pelatih. Di saat itu mereka lagi jogging. Oh, Dia lihat saya berantem. Dari situ dia mulai bilang ke saya bercerita mengenai hal-hal tinju. Saya mulai tertarik. Dia bilang, oke, saya siap latihan. berarti dari petarung jalanan ke olahraga prestasi gitu Iya. ya, Coach. Pertanyaan berikutnya, Coach. Prestasi apa saja yang sudah Coach Steffi raih baik di tingkat nasional maupun di internasional? Untuk prestasi saya di tingkat nasional, saya meraih 3 juara sejati di 3 badan tinggi yang berbeda. Oh, tidak ada. Itu KTI, KTPI, sama ATI. Oh, itu nasional ya? Itu nasional. Internasionalnya, Coach? Internasionalnya saya mantan juara PABA. Paba. Ya, PABA di berat saya di 63 kg, yaitu super lightweight. Super lightweight. Ya, itu 3 tahun saya pegang juara PABA. Juara bertahan terus? Iya, juara bertahan 3 tahun karena tidak ada perlawanan atau promotor yang memperhatikan saya. Akhirnya saya lepas begitu aja. Oh, Ya, akhirnya saya naik kelas ke 66, saya rebut IBO di Singapura. IBO. Ya, IBO di Singapura. Ya. Nah, saya pertahankan di New Zealand. New Zealand. Ya, saya kalah poin. Nah, pulang setelah berdiskusi dengan promotor di Indonesia, akhirnya saya ambil WBC Silver di Bandung. WBC. Ya, itu Kodam Siliwangi yang Hostnya gitu. ya. Terus sekarang ini saya masih menyandang sabu WBC Continental sampai saat ini. Juara WBC Ya. Continental. Ya. Itu yang paling Asia. fenomenal ya? Iya, Paling fenomenal. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, pertanyaan berikutnya, Coach Steffi. Selama ini pernah nggak Coach mengalami cedera yang sampai harus bed rest atau cedera parah waktu karena latihan atau karena pertandingan? Kalau cedera di dalam latihan tidak ada, tapi kalau cedera di saat bertanding ada. Seperti benturan kepala, ya di sini ada 10 jahitan, ada tandanya. Terus 10 jahitan? Ya, juga ini kiri kanan 2 patah. Oh, Patah. Itu aja sih. recovery-nya berapa lama? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya. Tapi ya di saat bertanding kita was-was juga. Ya, kalau kita mukul was-was. Baik. Ini pertanyaan berikutnya agak unik nih, Coach. Ini saya lihat kan Coach ada tato ya di seluruh tubuh, di tangan. Ini untuk sebagai action aja atau sebagai mental war waktu bertanding gitu? Sebenarnya tato di badan ini hanya seniman. Oh, Hanya seni, sebagai seni. Hanya seni. Terus untuk ya istilahnya kita menakuti lawan lah. Oh, oke. Wow. Mental war juga ya? Iya. Pakai juga. Ya.
Yang terakhir Coach, kira-kira ada tips atau kata-kata motivasi nggak dari Coach Steffi buat pemirsa kita yang mungkin tertarik dengan olahraga boxing? Motivasi saya untuk olahraga tinju ini, ya saya lihat sudah banyak yang berlatih untuk kesegaran tubuh dan juga untuk kesehatan dan juga untuk tubuh yang kuat untuk tinju ini, dan juga untuk mereka menjaga-jaga di jalanan jangan sampai ada benturan apa gitu seperti begal atau apa, mereka bisa perlawanan. Berarti yang pertama prestasi, yang kedua untuk bela diri ya, jadi di jalanan gitu ya. Oke, terima kasih Coach Steffi penjelasannya. Demikian, terima kasih untuk bincang-bincang kita kali ini bersama Coach Steffi dari Boxing. Nah guys, tadi kita sudah menyaksikan perbincangan yang asik dengan narasumber kita, Chef Ferry dan Coach Steffi tentang Wing Chun dan boxing. Tapi co-host saya juga seorang praktisi bela diri karate, Sensei Daniel Mahardhani. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut nih tentang karate yang Sensei Daniel Mahardhani pelajari. Mungkin tadi kita sudah menyaksikan perbincangan yang sangat asik. Ya. Nah, saya juga ingin kenal nih karate yang Sensei pelajari. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih jenis aliran apa yang Sensei pelajari? Baik, terima kasih Sipu. Jadi jenis karate yang saya pelajari adalah Goju-ryu karate. Go itu artinya hard style atau keras, Ju itu artinya soft style atau lembut. Jadi bisa disimpulkan karate Goju-ryu itu adalah karate yang berusaha menyeimbangkan antara teknik keras dan lembut, seperti itu. Hard and soft ya? Ya. Seperti teori Yin Yang ya? Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih apa keunikan ya Okinawa karate ya yang saya pelajarinya Goju-ryu nih ya? Iya. Dibandingkan dengan karate umumnya, karate lain, mungkin ada sisi keunikan yang agak sedikit berbeda nih. Iya. Di Goju-ryu itu kita lebih punya gerakan beda seperti karate seperti umumnya. Karate pada umumnya itu gerakannya linear, lurus, patah-patah. Gerakan kita lebih banyak gerakan yang sirkular. Terus kita lebih banyak pakai teknik tangan, dan kita juga sama seperti mungkin di bela diri Wing Chun, kita tidak menendang lebih dari pinggang. Kita jarak dekat ya, close range fighting kita, seperti itu sih. Nah, pertanyaan terakhir ini buat Sensei Daniel. Ini pertanyaannya menarik. Jadi, bagaimana menjembatani karate sebagai olahraga kompetisi dan karate sebagai seni bela diri tradisional? Di Indonesia memang karate dikenal sebagai olahraga kompetisi atau sport karate. Itu karate secara mainstream. Tapi biasanya seorang praktisi karate setelah mereka melewati golden age-nya, mereka mulai bertransisi, mereka mulai mencari karate yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, barulah mereka akan menekuni seni bela diri karate secara tradisional yang kiblatnya langsung ke Okinawa. Seperti itu, Presiden. Terima kasih jawabannya, Sensei Daniel. Baik, jadi kita banyak mengetahui tentang karate Okinawa. Ya. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada host kita, Sifu Agustinus Sufianto, sebagai praktisi Pak Kwachang dan Pak Chichuen. Kita sudah bersama dengan Sifu Agus saat ini. Sifu Agus, selamat siang. Siang, Sensei. Sifu Agus bisa ceritakan sedikit mengenai aliran seni bela diri tradisional China, yaitu Pak Kwachang dan Pak Chichuen yang Sifu tekuni. Silakan. Oke. Jadi dua jenis kungfu ini termasuk jenis kungfu aliran utara ya, Jana utara. Kalau Pak Kwachang sendiri dia terkenalnya di Beijing, mulai dari pendirinya Tong Han Chuan. Jadi dia mengajar di Beijing dan salah satu muridnya menjadi pelatih istana di zaman Xi Jinping. Itu untuk Pak Kwachang. Dan untuk Pak Chichuen sendiri, dia sebenarnya dimulainya bukan dari Beijing, tapi juga di daerah utara, dari kota Changzhou ya. Di sana, nah dari sana perkembangan mulai, karena Beijing tidak jauh, akhirnya juga ke Beijing. Dan tokoh terkenalnya Li Shuwen itu ya dijuluki Dewa Tombak.
Dewa Tombak. Ya, Dewa Tombak itu dia memang keahlian Paci ini melatih tangan dan senjatanya khusus senjatanya itu tombak. Oke, Sifu. Kita kan di Indonesia nih belum banyak dengar soal Pakuacan dan Paticuan, Sifu. Kita kenal Pakuacan dan Paticuan mungkin dari Paci itu dari komik Kenji ya? Iya, gitu ya. komik Kenji. Terus ada film Grandmaster ya? Iya, gitu ya. film Grandmaster. Kalau menurut Sifu perbedaan mendasar atau yang paling mencolok antara Pakuacan dan Paticuan itu apa sih? Kalau di Paci itu sangat melatih, jadi dia power ya, powernya power. Tapi powernya juga istilahnya dilatihnya dari kuda-kuda resistensi. Oh, kuda-kuda. Ya, resistensi. Dan kecenderungan dia karakteristik utamanya lebih ke elbow. Elbow Ya, dia banyak pakai siku. Siku ya. Ya, siku. Jadi range-nya lebih ke medium range ya, sama close range. Ya, jadi powernya banyak dipakai di medium range dan close range. Untuk Pakuacan sendiri dia mungkin footworknya lebih aktif. Untuk Papua ya, jadi dia banyak mengambil celah di samping atau di belakang lewat footworknya. Ya. Jadi itu ciri khasnya ya sih. Ya. Pertanyaan terakhir sih, ini agak pribadi nih sih. Ya. Kenapa sih Agus memilih berlatih Pakuacan dan Paticuan? Bisa diceritakan? Jadi kan sebenarnya di Beijing juga banyak di Paticuan juga banyak, ada Sini juga, ada Bombay juga, terutama karena saya kuliahnya di Beijing ya, daerah China Utara. Oh, Sifu dulu kuliah di Beijing, ya. tinggal di sana ya? Ya. Belajar langsung berarti ya? Belajar langsung, jadi waktu itu sempat teringat komik Kenji juga. Oh. Jadi saya pikir ini masa ada sih kungfu jenis ini di Beijing, saya coba cari, ternyata ada gitu. Jadi saya pelajari sekalian itu. Oh, apakah sesuai dengan yang di komik? Atau ada bedanya? Memang ada bedanya juga. Gitu. Jadi saya tertarik untuk belajar lebih lanjut karena mungkin juga di Indonesia termasuk jarang gitu. Jadi saya masih jarang. Iya, jadi saya ambil belajar ini karena mungkin di Indonesia kalau cari yang lain di Indonesia mungkin saya bisa cari di Indonesia. Iya. Yang di Beijing kan yang ada itu, jadi saya cari di sana, kasih di sana. Berarti itu alasannya sih. Iya. Baik, terima kasih Sifu untuk waktunya. Iya, terima kasih. Demikian pemirsa, kita sudah dengar penjelasan bincang-bincang saya dengan Sifu Agustinus Sufianto, praktisi Paticuan dan Pakuacan. Nah guys, tadi kita sudah menyaksikan perbincangan menarik dengan keempat praktisi bela diri, termasuk saya sendiri. Kami semuanya ingin teman-teman tetap sehat dan fit selalu di masa pandemi. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di channel Mukokyu View. Akhir kata, kami berempat mengucapkan salam olahraga dan sehat selalu.